恭喜新年进步，健康平安，万事顺意，恭喜恭喜恭喜！Ya, hari ini adalah hari kita untuk persiapan pada menurut Tionghoa, adat Tionghoa itu adalah cap gomean. Dan tempat ini adalah tempat sekolahan yang mana adalah dari sekolahan Sentra Pendidikan I Ching Senopati Surabaya. Kita di sini udah lama, ya. Jadi murid kalau dari segala penjuru itu maupun dari Jakarta maupun dari Lombok maupun dari mana ada semua. Baru ini adalah baru mengadakan suatu pesta. Pesta itu adalah lulusan dari kelas, dan hari ini sebetulnya untuk persiapan untuk kita membuka pembukaan sekolahan ya kelas baru. Ya, kebetulan dengan kesempatan ini dari Bapak Rasmono itu dia menawarkan suatu video klip. Ya. Jadi dengan kesempatan ini kita juga memberi suatu sharing yang mana agar masyarakat umum bisa tahu apa sih feng shui. Feng shui itu apa? Berfungsi untuk masyarakat itu apa? Pada dasarnya sebetulnya feng shui ini bukan ilmu yang mistik, tapi ilmu yang pasti. Ilmu pasti yang mana bisa merubah nasibnya seseorang. Dengan keadaan saat ini di dunia yang mana banyak tantangan, banyak bencana, itu feng shui di sini, peranan feng shui ini sangat-sangat baik sekali. Ya, kita bisa cari tempat huni yang mana jauh dari tempat banjir. Kita jauh dari Gunung Merapi Jadi cari tempat yang sejuk, yang mana bisa sesuai dengan iklim setempat. Ini yang membuat kita bisa, masyarakat itu makin lama makin sehat. Makin sehat, makin mudah cari naskah. Nah, ini fungsi feng shui yang paling penting itu adalah itu. Jadi ya kita panjatkan puji syukur pada Tuhan bahwa dari sekolah kita, Sentra Pendidikan I Ching Senopati Surabaya, bisa banyak murid yang akan bisa memajukan taraf hidup dari masyarakat umum. Nah, ini yang kita bersyukur. Nah, ini adalah sekedar saya sharing aja, ya, untuk supaya lebih dikenal. Jadi fungsinya feng shui itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum. Ya, itu aja. Terima kasih. 亲爱的观众，虹桥今天是我们庆祝我们中国传统文化的那个春节还有元宵节，承蒙大家的出爱，我代表泗水瓦桥音乐社意境休息中心来给你们几句关于易经的这个经典的学问。那么现在呢，我们是以一大一问的这个节目来给你们讲解一点关于易经的这个学问。那么现在开始了。林小平老师是我们易经学习中心的老师。那么林老师，我一直对易经有一个疑问，就是说到底易经是什么？那么关于这个问题呢，我们首先要知道易经是我们最古老的而且最深奥的那个经典，它是我们中华文化5000年来智慧的结晶。
被誉为通常是被称为易经之群经之首。那么是在这个经典里面的群经之首，也是我们的大道之这个之言。它的大道之言，就你们知道大道之言，就是说一切道理的这个源头就是从易经这边来的。从前它是一个古代帝王的这个学问，不可以外传的，也只有帝王才可以的。那么除了学习这个帝王学习这些经典以外，还有那个政治家啦，还有军事家啦，都是商家啦，这些都用它，都要必读的一个经典。它是一个包含哲学，包含文化、经济、军事等众方面和中性的这个中华文化经典。它是通过什么？通过阴阳、五行，还有各种方面的这个看的事物变化的这个规律，它这个规律呢，就是生物的这个变化的规律，世界生物文化的规律，它有分三种，第一种呢是叫做变异，第二种呢是叫做渐异，第三种是叫做不异。那么这些呢都代表了什么？变异我们可以从时空当中，是讲在时空当中万物万事没有一样东西是不变的，每一样东西都不变的，这个叫变异。那么还有一种渐异，万事万物许多东西就是我们有的时候是我们不能了解的，很难了解的东西，这个叫做渐异。那么还有一种不异，是一种永恒不变的东西，比方说是一年在北方有一年有四季，那么每一年都是这样的，永远不变的，这个叫做不异。那么这些呢，假如在宗教的不异是代表着什么？上帝了，还有是神啦，是佛啦等等这些，这个叫做简单的叫做什么叫做易经？原来易经它是那么深奥啊！那么我听说那个易经也有那个一种，就是说易经风水，那个易经风水又是什么意思？易经风水呢，主要有3种重要的理论。第一是对人对于天体的知识的天性的知识。第二呢，对于地理的认识。第三是对于万物深刻关系的这个阴阳五行的变化。有3种，这个3种就包括了我们易经风水。还有呢？那么易经风水肯定就是说它对我们人类应该有益处嘛，它有什么好处啊？易经风水呢？易经风水其实是从易经里面分化出来的一种学问，一种科学，它不是迷信的，是一种科学的这个知识。那么通过风水呢，通过这个阴阳五行的理论，帮助人们选择理想的住所，就是说所谓的现在我们的阳宅要怎样去处理、去建设、去装修啦，什么这些都是对的。为什么要达到天人合一的这个境界？天人合一，我们能够处理到天人合一的境界，那么人生活在这个住宅中就会生活得很好，命运也随之改变。现在风行的，现在在我们这些在四水所风行的，大多数都是喜欢风水，因为风水呢
改变一切，改变你的命运。为什么呢？因为人的命运是靠什么呢？是靠这个他的特性、他的性格而改变。那么这个特性很难去处理，很难去处理。除了什么？因为你特性不改变，你的命运不会改变。所以要有这个特性的改变，特性的改变呢，就要依靠风水。那么，所以风水就这样成立起来。我们在这里，我们易经风水这里修风水的特别多，就是因为能够改变一个人的命运。这叫做这个阳宅或者云宅。这些都是要用风水来做，还有一个叫做八字，有时候八字也跟风水在一起，叫做风水八字。那么八字看一个人的这个性格，看它有分先天后天这个八字。那么先天后天，一个人先天不好，后天好，那还不要紧；那先天不好，后天好。也可以，如果两者不好，那么肯定他的命运一定不好。这些都有相关的这个知识，有相关的知识。那么它的种类很多，种类很多。比方说，还有那个叫做占卦，占卦叫做卜卦，占卦。还有呢，还有是姓名学的，你怎样起名啊？这些还有呢。就是卜卦，卜卦就是我们易经里面的卦，是有很多类，有14卦，卦象是代表在世界上这个生物的变化，这些的它用那个符号，用那个 Telegram 的那个符号去处理，那么。这叫做很多这相关的这些知识特别多，我们就这样慢慢的从易经里面分裂出来很多学问，是科学的，这个是这样。原来易经对人类是有那么多的好处啊，林老师。谢谢林老师，你今天谢谢的知识，谢谢。Selamat siang semuanya. Hari ini saya mewakili para generasi muda untuk menanyakan perihal mengenai feng shui yang konon katanya itu berkembang di masyarakat Indonesia. Itu feng shui biasanya berhubungan dengan klinik atau mistik. Nah, kebetulan hari ini ada Wang Laoshi, salah satu pengajar dari Sentra Pendidikan I Ching. Mungkin beliau bisa membantu kami untuk mengerti kira-kira feng shui itu sebenarnya klinik atau memang dia itu sesuatu yang rasional. Gini ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kita punya ketua, bahwa kehidupan di dunia ini tidak lepas dari pengaruh bintang-bintang yang ada di alam semesta. Contoh yang paling gampang yaitu pada waktu bulan purnama itu air laut akan pasang, di mana dipengaruhi oleh gravitasi rembulan. Begitu juga dengan kita punya musim. Kalau di daerah utara dari belahan bumi itu mengalami 4 musim, yang mana juga dipengaruhi oleh peredaran bumi ini terhadap matahari. Ya, jadi dengan demikian kalau rembulan bisa mempengaruhi pasang surutnya air, matahari bisa mempengaruhi musim di atas bumi ini, maka semua makhluk hidup yang ada di atas bumi ini, termasuk kita manusia ataupun yang lainnya, itu tentu dipengaruhi juga oleh bintang-bintang lainnya yang ada di sekitar galaksi kita ini. Jadi sekali lagi, kalau dibilang feng shui itu mistik, sebetulnya tidak, karena semua itu adalah ilmiahnya.
Seperti misalnya kenapa tahun baru Imlek? Sebetulnya kita harus bicaranya tahun baru pertanian ya, Nongli, bukan Jinli. Kalau Jinli itu adalah berdasarkan lunar. Nah, kalau yang Li berdasarkan matahari. Tapi ini gabungan antara lunar dan matahari. Begitu cerdiknya nenek moyang kita membuatkan suatu kalender khusus sehingga pengaruh daripada hasil panen dan sebagainya tetap bisa diprediksi. Begitu juga dengan kerohaniannya yang dipengaruhi, emosional yang dipengaruhi oleh rembulan bisa dilanjutkan. Jadi ini keistimewaan daripada Nongli ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Feng Shui itu klinik, sebetulnya tidak, karena yaitu kita semua itu berdasarkan ilmu perbintangan. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tidak logis, bisa dibilang itu bukan Feng Shui. Oh, demikian ya. Berarti kalau Ya. biasanya kan orang pada umumnya bilang Feng Shui itu banyak yang bilang kayak tusuk sate. Kalau rumah itu tusuk sate itu kan ibaratnya jelek. Tapi kan enggak apa ya? Kadang-kadang kan kita enggak terpikirkan kenapa ya kok bisa jelek ya. Ya. Kira-kira ada penjelasan yang bisa membuat kita ini anak muda kan lebih seneng yang apa ya, ilmiah, yang jelas ada. Baik, perihal tusuk sate itu saya harus menjelaskan dulu apa sih tusuk sate itu. Tusuk sate itu adalah pertigaan, persimpangan tigaan. Untuk itu saya harus menjelaskan mengenai apa sih angin itu. Angin itu adalah pergerakan dari udara. Apakah karena perbedaan temperatur, apakah karena perbedaan tekanan, atau karena sesuatu misalnya dibawa oleh mobil jalan, terseret oleh kereta api jalan, maka terjadilah suatu tiupan atau angin yang ikut bergerak. Nah, itu soal angin. Kalau kita ini mendapatkan angin yang sepoi-sepoi, tentu itu nyaman. Ya, dan kita bisa mendapatkan oksigen yang cukup banyak, ya, sehingga kita juga bisa sehat hidupnya. Namun kalau tiupan itu kencang, maka bukan nyaman lagi, menjadi petaka, karena kita akan merasa sakit seperti tertusuk. Ya. Nah, ini yang disebut energi negatif. Yang tadi yang nyaman disebut energi positif. Sebaliknya sekarang kita kembali ke tusuk sate. Tusuk sate itu posisinya selalu ada di pertigaan. Bila suatu mobil jalan, sepeda motor jalan, truk jalan, ya, membawa angin tadi. Kalau truk ini belok ke kiri atau belok ke kanan, apakah anginnya tadi itu ikut belok? Tentu tidak. Dia akan terus maju. Dan nanti truk itu membawa angin yang baru untuk ke arah selanjutnya. Nah, maju ini menerpa bagian depan yang mana yang bisa diterpa dia. Kalau di depan itu rumah, maka bagian rumah itu mana yang diterpa? Nah, itu yang kena. Dan itu kalau dilakukan tiap detik, tiap jam, tiap hari, energi buruk itu lama-lama menumpuk menjadi suatu reaksi yang negatif terhadap rumah tersebut. Apalagi ditambah karena jalannya lurus dan kedua belah pihaknya itu biasanya adalah bangunan-bangunan. Nah, bangunan-bangunan yang sederet ini membentuk satu lorong. Kita ketahui kalau angin meniup di lapangan bebas, tentu tidak sekencang angin itu tiup melalui lorong tersebut. Melalui lorong tersebut akan tiupannya akan lebih keras. Ibaratnya kalau kita menyiram tanaman melalui selang. Kalau selangnya makin sempit, tekanannya dia akan lebih keras. Nah, dengan demikian sama, angin ini juga
Selain daripada dibawa oleh mobil, dibawa oleh arus-arus lalu lintas, tapi cuaca dari lingkungan ini juga membuat satu lorong tadi itu sehingga menerpa tempat yang sama, selalu tempat yang sama. Nah, dengan demikian tentu energi negatifnya menumpuk dan itu tidak baik bagi rumah tersebut. Ya inilah yang disebut pada orang awam tusuk sate. Iya, berarti memang ada penjelasan ilmiahnya ya mengenai tusuk sate dari segi feng shui ini. Jadi kenapa rumah yang di posisi tersebut cenderung dihindari? Ya, seperti itu. Nah, ada satu lagi yang kemarin sempat viral. Kan dari teori feng shui itu dikatakan kalau kalau suatu bangunan kita tinggal di atasnya dekat jalur kereta cepat atau atau sesuatu yang bergerak cepat itu kan tidak bagus. Nah, tapi kemarin sempat ada viral, kebetulan mungkin lokasinya di luar Indonesia. Nah, dia kan posisi tokonya itu ada toko, di atasnya itu ada rel kereta api sih, kereta cepat. Tapi itu dari segi feng shui harusnya kan tidak bagus. Tapi kenapa daerah situ toko itu kok tetap bisa bertahan ya, bisa jalan bertahan ya? Itu kan sesuatu yang beda dengan teori. Ya, bagi orang awam harus mengerti dulu energi negatif apa yang membuat dia jelek dan energi positif apa yang membuat toko tersebut bisa lancar, laris. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ibaratnya kalau ada suatu energi negatif dan kita bisa mengatasi energi negatif itu, maka secara umum kita bisa mengambil rezeki dari energi yang jelek tadi itu. Di dalam hal ini, toko yang di bawah jembatan daripada rel kereta api tadi itu tentu sudah didesain demikian sehingga dia punya getaran-getaran ringkih itu tidak berisik, tidak ramai, tidak mengganggu. Itu sudah pasti didesain demikian. Kalau ada orang mau bicara pun tidak bisa, orang mau jualan pun tidak bisa. Itu logikanya. Jadi berarti kita bisa mengatasi tekanan energi buruk yang diakibatkan oleh jalannya kereta api tersebut. Di sisi lain, rezekinya kok bisa dapat banyak. Di mana? Dilihat dari dia punya, kita bilang mingdang, dia punya halamannya, dia punya lalu lintasnya, depannya itu bagaimana. Kebetulan dia itu di depannya stasiun. Jadi karena dia di depannya stasiun, kalau orang luar negeri itu tidak seperti di Indonesia semua bawa mobil sendiri, ya. Kalau di luar negeri itu semua naik MRT, naik kaki untuk dan jalan kaki. Nah, mereka bekerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang perlu belanja. Nah, belanjaannya itu kalau sudah pulang mampir belanja. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Sehingga orang cuma melihat satu hal sehingga seakan-akan kok bertentangan dengan feng shui. Nah, itu yang harus difahami. Ya, jadi tidak boleh melihat sesuatu itu tidak bisa dari satu aspek, harus dari aspek lingkungan, harus dari aspek lain-lainnya, itu harus dilihat baru kita bisa menyimpulkan, oh ini sebetulnya begini. Jadi aspek kehidupan itu macam-macam, salah satu penunjangnya dari segi feng shui ini juga bisa seperti itu ya. Nah, yang paling penting itu sering orang lupa bahwa feng shui itu kita harus kembali ke sejarahnya feng shui. Sejarahnya feng shui itu adalah lingkungan. Bagaimana kita bisa menyelaraskan diri kita dengan lingkungan yang ada. Karena kita tidak mungkin merubah lingkungan. Tapi kita yang harus menyelaraskan dengan lingkungan. Nah, kalau lingkungannya itu positif, ya hasilnya nanti akan positif. Nah, itu tadi yang disebut bagaimana kita harus menyelaraskan. Kalau lingkungannya kita atur feng shui bagaimana bagusnya, kalau lingkungannya jelek, misalnya begini,
tahu-tahu ini mendadak di satu tempat dibangun depo daripada sampah, ya. Walaupun tadinya kamu sudah atur bagus, namun satu saat karena pemerintah membangun depo, ini lingkungan berubah. Lingkungan ini berubah sehingga bau busuk ini akan terus datang. Nah, ini sudah merubah feng shui-nya, kesehatan dan sebagainya, sehingga dengan demikian, nah, faktor lingkungan itu adalah faktor utama. Karena kita tidak bisa merubah lingkungan, kita hanya bisa menyelaraskan dengan lingkungan. Ya, kira-kira begitulah. Wah, menarik. Terima kasih atas penjelasan dari Laosi. Saya generasi muda lebih terbuka pandangannya mengenai feng shui ini sejatinya bukan sesuatu yang aneh-aneh, tapi sesuatu yang logik. Jadi bisa untuk dicari titik temunya dengan ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat. Ya, sama-sama. Terima kasih.